Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen. Kesemutan merupakan kondisi yang sangat umum terjadi. Teman-teman pasti pernah mengalaminya. Penyebab kesemutan pun beragam. Meski terlihat ringan dan dapat hilang dengan sendirinya, kondisi ini tidak dapat disepelekan karena bisa saja menjadi tanda adanya penyakit tertentu. Lalu, apa sebenarnya penyebab dari kesemutan? Nah, bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Kesemutan atau dalam istilah medis disebut parestesia, umumnya ditandai dengan rasa kebas atau mati rasa yang disertai sensasi seperti tertusuk jarum. Kondisi ini dapat terjadi di bagian tubuh manapun, tetapi paling sering terjadi di bagian tangan dan kaki. Terkadang kesemutan juga membuat bagian tubuh yang terdampak menjadi lemah dan kaku. Bila terjadi di kaki, kesemutan dapat membuat penderitanya sulit berjalan untuk sementara waktu. Lalu, apa penyebab kesemutan? Kesemutan ada yang bersifat sementara dan ada pula yang bersifat berkepanjangan, tergantung penyebab yang mendasarinya. Berikut ini ada beberapa penyebab kesemutan berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu penyebab kesemutan sementara. Kesemutan sementara terjadi akibat adanya tekanan di bagian tubuh tertentu dalam waktu lama. Hal ini membuat aliran darah ke saraf menjadi terhambat sehingga terjadilah kesemutan. Berikut ini adalah beberapa kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya kesemutan yang bersifat sementara. Yang pertama, duduk bersila dalam waktu lama. Kedua, penggunaan sepatu yang terlalu kecil. Ketiga, posisi tidur yang salah, misal kepala menindih lengan. Keempat, frostbite atau radang dingin. Yang terakhir, cedera saraf. Karena bersifat sementara, kondisi ini bisa mereda dengan sendirinya bila tidak ada lagi tekanan di bagian tubuh. Misalnya, teman-teman bisa meluruskan kaki setelah duduk bersila. Dengan demikian, aliran darah pun akan kembali lancar. Penyebab kesemutan sementara lainnya adalah sindrom Raynaud. Sindrom ini dapat mempengaruhi pasokan darah ke area tertentu pada tubuh, terutama ujung jari, tangan, dan kaki. Yang kedua yaitu penyebab kesemutan berkepanjangan. Kesemutan berkepanjangan bisa terjadi pertanda adanya masalah kesehatan tertentu yang sedang dialami. Berikut ini adalah beberapa gangguan kesehatan yang dapat memicu terjadinya kesemutan berkepanjangan. Yang pertama diabetes, kedua gangguan ginjal, ketiga penyakit hati, keempat stroke, kelima tumor otak, keenam kanker, ketujuh kusta, kedelapan ketidakseimbangan hormon, kesembilan multiple sclerosis, dan yang terakhir carpal tunnel syndrome. Konsumsi obat-obatan tertentu juga dapat memicu kesemutan berkepanjangan, seperti obat kemoterapi, antibiotik, dan obat imunoterapi. Selain itu, kesemutan juga bisa terjadi sebagai tanda bahwa tubuh kekurangan vitamin B12 yang merupakan salah satu contoh dari beberapa vitamin neurotropik. Vitamin neurotropik sangat penting untuk memelihara dan meregenerasi sistem saraf. Jika teman-teman sering merasa kesemutan dan berkepanjangan, sampaikan keluhan teman-teman ke dokter. Dokter akan menelusuri riwayat medis serta melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang untuk mencari tahu penyebabnya. Secara umum, kesemutan bisa dihindari dengan tidak melakukan gerakan yang dapat menekan saraf dan menerapkan gaya hidup yang sehat, seperti berolahraga secara rutin, membatasi konsumsi minuman beralkohol, menghentikan kebiasaan merokok, mengkonsumsi makanan bernutrisi, menjaga berat badan ideal, dan mengkonsumsi obat-obatan yang diresepkan secara rutin bila memiliki penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi. Sebagian besar kasus kesemutan bersifat sementara. Namun, jika kesemutan yang teman-teman alami semakin parah dan disertai dengan gejala lain seperti pusing, kejang otot, dan tubuh terasa lemah, segera periksakan diri ke dokter agar dapat dilakukan penanganan yang tepat. Oke, seperti itu saja pembahasan beberapa penyebab kesemutan. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, silakan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah sini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dan selesai. Semoga teman-teman sehat selalu, always be happy, sampai jumpa, dan have a nice day.